hobinya dia ini adalah sebagai pekerjaan dia ini adalah sebagai seorang atlet angkat beban. Jadi dia datang ke fisioterapi dengan keluhannya itu dia nyeri di pergelangan tangan dan jempol kanan saat dia melakukan aktivitas angkat beban. Dan dia nggak punya riwayat penyerta sebelumnya, dan dia untuk riwayat penyakit sekarang, rasa nyerinya dia itu muncul sejak 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu dia udah mulai merasakan nyeri di pergelangan tangan dan jempolnya. Kemudian semakin lama itu semakin terasa sakit, tapi dia tetap untuk melakukan aktivitasnya angkat beban. Hingga 2 hari terakhir dia merasakan nyerinya ini semakin meningkat gitu selama dia latihan beban, dan juga di semua tahap gerakan itu terasa nyeri. Kemudian untuk riwayat sosialnya ini, pasiennya ini dia nggak merokok, bukan perokok, dan juga dia nggak minum alkohol. Jadi dia sehat, karena dia kan atlet. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya untuk pemeriksaan umumnya, jadi pasien ini datang dia dengan kesadaran penuh, kompos medis, kemudian dia tekanan darahnya itu 120/80 mmHg, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 32 derajat Celcius, dan juga dia kooperatif. Ada pemeriksaan khusus. Yang pertama itu ada visual analog scale. Jadi kita tanya nih, kan di situ ada nyeri gerak sama nyeri diam. Pas lagi dia diam kayak gini, apakah merasakan nyeri atau gimana? Terus minta pasien untuk menggambarkan nyerinya tuh 1-10 tuh berapa. Pas lagi di posisi diam, apakah merasakan nyeri? Nyeri pada saat diam itu 2/10. Terus kalau nyeri saat digerakkan, kamu penjelasan ke pasiennya gimana? Mau ke pasiennya coba. Coba kalau misalkan digerakkan tangannya, itu nyerinya kira-kira berapa? Dari 1-10 gerakan saat gerakan tangannya pada saat tahu kira-kira didapatkan nyeri saat gerak itu 8/10. Ini ya, kalau misalnya kalian tulis namanya visual analog scale, kamu jangan ngomong tadi kamu ngomong antara 1-10. Jangan, jadi gini, Pak, di sini ada 2 titik, yang satu sebelah sini tidak nyeri sama sekali, yang di sini nyeri sangat nyeri banget. Kira-kira kalau Bapak misalkan posisi diam, nyerinya ada di sebelah mana, kayak gitu. Jangan kamu sebutin 0-10, buka itu numerik namanya ya. Terus sama kalian saya komentarin ya biar nggak lupa. Kalau nulis visual anak pas nyeri geraknya tulis aja garis. Jadi kalian gambar garis, jadi nggak begini. Jadi visual analog scale, nyeri gerak nih garis. Di sini kalian tulis 0, ini kan tidak nyeri. Terus di sini 10, nyeri sangat. Nah ini pastinya ada 8, berarti kalian jadi benar-benar hitung berapa, benar-benar 10 cm. Nanti pas ke 8 kalian titik situ 8 gitu. Nah ini biasanya jarang yang 8 pas, karena pasti ada koma. 8 pas ya kemungkinannya ya ada, tapi kecil. Kalau misalnya tadi ditunjuk sama teman kami juga nggak mungkin 6 pas berapa kan, jadi 6,5, 6,2 biasanya kayak gitu ya. Tulisnya kayak gitu, jadi garis aja. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pemeriksaan range of motion. Pada gerakan
pakai apa kamu metodenya? Kalau penulisan ROM ada apa? Berapa penulisan? Ada berapa macam? Jadi pernah dengar ISOM, AOA. Kalau AOA itu kan ini kira-kira apa buat kamu? Kalau ada 3 itu biasanya kita pakai ISOM. ISOM singkatannya apa ya? Kalian tahu nggak, saya lupa. Jadi memang ISOM. Nah itu kan kalau ISOM itu berdasarkan bidang gerak. Misalkan fleksi ekstensi itu bidang geraknya apa? Sagital, frontal, sagital. Berarti tulisannya kan S. Nah itu berarti yang bergerak itu yang jauh dulu, ekstensi dulu. Depannya S sama dengan apa? Sama dengan yang ekstensinya berapa derajat, strip 0 itu titik awalnya, strip lagi fleksi. Jadi orang ngerti, jadi nggak usah kamu tulis fleksi ekstensi gitu. Jadi dia sagital, oh ini ekstensinya segini, fleksinya segini, ya. Ingat nggak di pengukuran ada ingat? Ya ada juga memang AOA itu yang fleksi sama dengan 0 berapa, kayak gitu. Ya 0 itu titik awalnya. Jadi kalau misalkan dia posisinya nggak normal berarti bukan 0 kan. Kalau misalkan dia kasus apa ya, misalkan kayak spastik gitu berarti bukan titiknya, bukan 0 biasanya, ada derajatnya. Ya paham ya? Kalau nggak paham langsung tanya aja biar sama-sama ngerti. Ya jadi 0, jadi di tengah itu nggak mesti 0. Jadi kalau misalkan dia tur atau apa ya berarti nggak 0 biasanya. Ya ini buat nanti penulisan satu finish di rumah sakit berarti juga kayak gitu ya. Jadi ROM-nya nulisnya langsung aja, langsung misalkan ROM pasif aktif. Pasifnya kamu gerakannya apa, sagitalnya mau ekstensi fleksi ya sagital dulu, terus abduksi berarti frontal F gitu kan, gitu ya. Ingat ya. Oke, lanjut. Yang udah kepake 76. Ini ada 108. Soalnya gua hapus-hapusin. Saya minta tolong untuk digerakkan tangannya seperti ini ya. Saya izin mengukur ya. Mengukur di permukaan yang datar. Kamu harusnya nggak bisa pakai apa ya? Jadi bisa dinaikin ya? Bisa Bu. Oh atau enggak meja apa, posisinya aja di depan kamu. Gerakan fleksi raise, gerakan fleksi raise itu didapatkan pada gerakan aktif itu didapatkan 75 derajat dengan gerakan yang di akhirnya terdapat nyeri. Terus untuk ekstensinya terdapat 70 derajat. Terus kalau untuk radial fleksi
ditambah kontraksi isometrik di tangan yang kanan ya, karena kan sakitnya yang kanan. Kita contohin pertama itu ada fleksi. Di wristnya kita nanti suruh fleksi. Kita coba ke pasien. Nanti harusnya kalau sudah data pasien akan merasakan nyeri, namun masih bisa fleksi dengan kuat. Nah, Bapak coba bisa nanti ditekuk tangannya ke atas ya. Kalau ada nyeri bisa bilang. Silakan. Fleksi pasien atlet angkat beban ini ngerasain painful tapi masih kuat untuk melakukan fleksi. Kita lanjut ke yang ekstensi contohnya. Di situ datanya harusnya pasien bisa dengan kuat ekstensi dan tidak terasa nyeri. Kita coba ke arah pasien. Pak, untuk gerakan selanjutnya bisa coba tadi kan ke atas, sekarang udah cukup ke bawah ya Pak. Kalau ada nyeri bisa bilang, kalau nggak ada bisa kita silakan. Ada nyeri aman berarti. Aman. Itu sih contoh buat kontrak apa ya. Cuma sekarang kita akan tambahkan dengan isometriknya ini untuk menyamakan lagi. Kita coba contoh untuk gerakan yang pertama, fleksi ekstensi. Jadi saya kasih tahanan dulu di sini untuk isometrik. Terus kita coba kita suruh pasien untuk melakukan gerakan fleksi ya. Pak, nanti bisa ditekuk kayak awal ya Pak. Namun saya tahan di sini. Bapak sekuatnya Bapak aja, kalau ada nyeri bisa bilang. Silakan Pak. Ada nyeri Pak. Pasien merasakan nyeri tapi tenaganya buat melawan tahanan saya masih cukup kuat. Terus buat yang ekstensi atau gerakannya Bapak nanti bisa tahan ke bawah lawan tangan saya. Kayak tadi kalau ada nyeri bisa bilang, kalau nggak ada bisa. Silakan Pak. Ada nyeri Pak? Enggak. Itu contoh untuk pemeriksaan active from ditambah kontraksi isometrik. Berikutnya ada MMT pada wrist ya. Ini bisa dilihat di data itu yang left side-nya yang tangan kiri itu kan nggak bermasalah, cuma ada masalah di kanan. Kita coba untuk pemeriksaan yang flexornya dulu, yang tangan kiri dulu, yang sehatnya dulu. Jadi kita instruksikan pasien untuk melawan tahanan kita, nanti kita bisa nilai. Kita kasih coba dengan tahanan yang maksimal dulu. Coba nanti bisa tangannya dilakukan seperti gerakan tadi, ditekuk ke atas sambil saya kasih tahanan. Silakan Pak. Ya, di tangan kirinya pasien mampu melakukan fleksi dengan tahanan maksimal. Itu berarti ototnya kuat tanpa ada gangguan nyeri ya Pak ya. Nilainya berarti 5 MMT maksimal. Kita coba bandingkan. Kamu tahan sininya. Jadi nggak ada kekuatan dari elbow. Ya, kalau khusus buat tulisnya aja. Jadi nggak ada bias tuh. Kita coba bandingkan dengan yang tangan kanannya. Di situ datanya min 4. Kita coba dari tahanan maksimal dulu. Nanti harusnya pasien tidak mampu karena ada penyakit di sini. Sama ya Pak, gerakannya dilawan tangan saya ke arah Bapak, itu ke atas. Silakan. Lupa sakit. Saya kasih tahanan maksimal, pasien nggak mampu angkat, kita coba turunkan tahanannya ke tahanan minimal. Silakan Pak, bisa dilakukan gerakannya seperti tadi. Ya. Ini tahanan minimal, pasien bisa ngangkat tapi tidak sampai full ROM. Karena baru di setengah atau lebihnya itu terasa nyeri dan pasien nggak mampu, itu nilainya berarti 4. Dan pemeriksaan sama juga dilakukan di extensor, di gerakan extensor wrist, di extensor pollicis longus, pollicis abductor, pollicis longus, adductor pollicis longus, dan juga di opponent pollicisnya untuk MMT. Dilanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke tes spesifiknya ya, clinical stand seperti yang tadi sudah dibilang. Untuk spesifik tes dari De Quervain, kita instruksikan pasien untuk melakukan tes tersebut. Sebentar, coba lagi. Kalau MMT ini langsung ke gerakannya aja sih menurut saya. Misal kamu mau wristnya
apa fleksi, ekstensi kayak gitu. Jadi gerakannya fleksi aja, fleksi wrist berapa gitu. Sama tamnya misalkan oposisi, reposisi, apa fleksi, ekstensi kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau permasal ya lebih banyak harusnya sebenarnya. Kalau permasal semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau itunya sih sebaiknya pergerakan aja. Kecuali misalkan kamu siku yang mungkin badannya kan si bicep, brachialis, brachioradialis beda-beda ototnya. Cuma kan kalau misalkan di wrist kan kecil ya, jadi maksudnya jadi pergerakan kalau untuk yang itu. Kita masuk ke tes Finkelstein stand. Kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan di posisi awal di initial range. Bapak silakan untuk kita tes berikutnya. Bisa Bapak luruskan tangan Bapak dulu. Enggak diangkat. Lalu tangan jempolnya bisa dimasukkan ke dalam. Terus tangan 4 jarinya, jari 4-nya menggenggam jempolnya. Nanti Bapak gerakan ke bawah seperti ini. Kalau ada nyeri bisa dibilang. Silakan bisa dicoba. 1, 2. Di sini nggak usah dipegang. Tapi yang penting kita pastikan pasien itu agar tenaga gerakannya berasal dari wristnya, bukan dari elbow atau dari armnya gitu. Nanti Bapak gerakinnya dari sini aja ya Pak. Yang sininya jangan jadi tenaga buat gerak. Itu bisa kamu contoh. Jadi dia menyangga, terus kamu tahan, difiksasi. Fiksasi gitu. Jadi Silakan bisa diulang lagi Pak. Pasien merasakan nyeri saat tes Finkelstein, berarti pasien positif kena dari Bardet-Biedl syndrome. Fisioterapinya yaitu pasien tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai atlet angkat beban karena adanya nyeri pada pergelangan tangan dan sebelah kanan sejak 2 bulan lalu dan merasa suspek Bardet-Biedl syndrome. Selanjutnya ada rencana sebenarnya gini, ini kan karena kalian tahu kasusnya dari Bardet-Biedl syndrome, mas kalian udah pasti finger test. Tapi kalau misalkan belum, pasti banyak sebelum finger testnya. Jadi mungkin kalian tes dari Valen atau Tinel gitu kan, itu biasanya hasilnya negatif, baru pas finger test positif. Jadi biasanya kayak gitu tulisan kita. Ini karena kamu memang kasus ini aja, jadi otomatis udah langsung ke situ. Tapi biasanya kalau memang belum tahu harus dites semuanya yang tes pergelangan tangan ya. Selanjutnya ada rencana fisioterapi. Yang pertama ada jangka pendek yaitu untuk mengurangi nyeri, bengkak, perlindungan menggunakan wristband dan peningkatan LBS atau ROF. Untuk jangka panjangnya penguatan Bengkaknya tau dari mana kalau bengkak? Tadi ada di situ. Nah, ini nih kalau misalkan rencana terapi jangka pendek jangka panjang tuh kelihatannya dari hasil pemeriksaan di atas. Jadi ada sangkut pautnya. Kalau misalnya saya tanya, kamu tahu dari buat dari mana? Padahal tadi nggak diukur. Kalau masih yang enggak, lingkar lengan yang enggak, apa namanya antropometrinya nggak diukur ya kan? Ya, jadi berkesinambungan. Nanti kalau misalkan kamu ngomong gitu nanti di rumah sakit akan ditanya sama si A-nya dapat dari mana? Kan? jangka panjangnya yaitu penguatan otot sekitar waist, joint, dan jari pada extensor. Itu nggak masuk rencana jangka pendek yaitu maksudnya intervensi. Untuk pergelangan fungsional activity ada nggak? Ada yang kayak form itu bukan ya fungsional arm itu. Ya, saya nanya, saya nggak tahu, saya lupa. Kalau memang ada harusnya dimasukin. Jadi itu nanti buat evaluasinya. Jadi kan ujung-ujungnya kita kan itu kan apa namanya
dia fungsional maksimal. Sama tujuan jangka panjangnya ya agar pasien bisa mengangkat beban lagi. Itu mau masukin tujuan jangka panjang, tujuan pasien ke depan kan supaya itu dia atlet dan harus bisa balik lagi gitu kan. Iya. Kamu ada apa aktivitas limitation kayak gitu? Maksudnya itu sekarang ya di rumah fisioterapy jadi ada aktivitas limitation di sekolah. Ya itu ya nanti jangan ini aja nanti kan terakhirnya ya, itu nanti dimasukin. Nah itu juga nanti nyangkut ke dari aktivitas limitation itu kan nyangkut dari assessment nanti itu nyangkut juga ke jangka tujuan jangka panjangnya yang ambilnya dari limitasi apa aktivitas limitation itu sama gangguan fungsional apa yang terjadi. Ya jadi nyangkut apa maksudnya berkesinambungan ada benang merahnya. Ini di intervensi pertama ini ada pemberian kompres es selama 20 menit itu dilakukan 3 kali sehari. Planningnya mana? Planningnya ada nggak? Di rencana. Coba dilihat. Oh, planningnya. Di rencana dicoba. Oh jangan Kompres es 20 menit setiap hari sebanyak 3 kali sehari. Tujuannya untuk mengurangi nyeri sesuai jangka pendek tadi. Lalu ultrasound dengan intensitas 0,8 W per cm persegi selama 6 menit setiap hari juga. Dan juga ada TENS 10 selama 10 menit. Dan untuk latihannya ada stretching statis otot tenar. Jadi otot tenar itu otot-otot yang ada di daerah ibu jari dan telapak tangan bagian dekat ibu jari. Untuk perlakuannya bisa dilakukan dengan pasif ataupun aktif dari pasien sendiri. Untuk pasifnya bisa kita yang gerakan. Jadi dipegang di bagian palang proksimalnya, lalu divestasi dan ditarik ke arah belakang sambil kita pegang daerah palmar, jadi nggak ikut ketarik juga. Jadi fokus stretchingnya itu di otot yang tenarnya aja. Itu sih buat stretching. Lalu ada penggunaan bandage buat jenis angka 8. Tujuannya untuk meminimalisir gerakan yang bisa berpotensi memperburuk cedera. Untuk edukasinya ada selama tidur pasien ini harus mengelevasikan bagian lengan sakit. Karena kan ada tadi kan di ini tulisan bengkak dan nyeri untuk memperlancar sirkulasinya. Dan juga selama istirahat ini pasien harus menghentikan sesi latihan yang berat-berat dulu karena masih riskan untuk kondisinya saat ini. Lalu masuk di minggu kedua itu ada DTFM, deep tendon friction massage di atas kanan area snuff box. Jadi snuff box itu daerah daripada si terowongan yang di aquarium tadi yang ada extensor retinaculum, di bawahnya kan ada juga tendon-tendon. Itu namanya snuff box, sama kayak yang di CTS, yang kasus CTS. Tapi kalau yang di ini ada di atas bagian lateral dari tangan. Ini dilakuin friction massage minggu kedua selama 5 menit sehari. Lalu ada juga tendon gliding exercise buat latihan mobilisasinya. Jadi di tendon bagian yang daerah tenar dan wrist ini mesti di gliding, dilakuin geser, mobilisasi sebagai latihan juga. Lalu ada aktif dan pasif rom 3 kali sehari. Nanti ada gambar juga di bawah, bisa kita praktekin. Lalu ada latihan eksentrik untuk membebaskan nyeri pada pergelangan tangan dan jempol menggunakan teraben. Untuk latihan eksentrik juga nanti akan dijelaskan di bawah gerakannya. Ini ada target-target ototnya ya, di atas ada 1, 2, 3, 4 dari flexor, extensor, dan jempol, extensor dan abductor juga untuk daerah negerven. Berikutnya masuk minggu terakhir intervensi. Minggu ketiga ada latihan ekstensif untuk membebaskan nyeri pada pergelangan tangan jempol menggunakan teraben. Selama ke teraben itu ada target ototnya. Untuk di minggu ketiga ada ular deviator dan radial deviator. Lalu latihan menggunakan teraben pada otot-otot yang telah disebutkan di atas, dan digunakan juga kompresnya selama 15 menit setiap selesai sesi latihan. Jadi gunanya ini untuk meredakan nyeri setelah sesi latihan.
Dan yang terakhir menggunakan thumb spika jempol selama latihan olahraga sebagai pelindung gitu. Nah ini ada gambar ini. Nah, ini ada jenis gambarnya. Ini figure 2 dependent friction massage pada anatomical snap box di daerah yang snap box tadi di extensor retinaculum ada di lateral wristnya ini dilakukan friction kasih sedikit putaran friction gitu. Terus ada di sampingnya juga ya latihan extensor wrist. Jadi untuk latihannya pertama pasien kita taruh tangannya di sini difiksasi dan elbownya ini menggantung, wristnya menggantung. Lalu kita coba untuk kasih cara di sini. Karena ini kan ekstrinsik ya, jadi kita tetap instruksikan pasien buat mengekstensikan lengannya, namun dengan kita tarik ke bawah sampai terjadi ekstrinsik. Bapak bisa diangkat tangannya ke atas ya, tadi saya kasih tahanan dari bawah kayak silakan. Pastikan ini terjadi ekstrinsik, jadi gerakannya itu ke bawah, kita harus kuatnya, tariknya kuat juga biar gerakannya enggak keangkat ke konsentrik, jadi ke eksentrik. Nah, Lu lawan atlet gimana? iya. Itu sih untuk yang ekstensornya. Kita ke yang flexor itu di bawahnya ada gambarnya. Jadi pasien menggenggam terabena dan kita biasa dari bawah. Sama, nah itu kan eksentrik juga. Kita minta pasien buat kontraksi handnya. Apa? Nah, nanti ya dilawan lagi tahanannya atau digerakin ke atas. Silakan Pak. Oh jadi itu apa? Kalau itunya satu aja boleh nggak? Itu untuk yang eksentrik flexornya. Lalu yang eksentrik daripada abductor wristnya sama aja juga ya, kita lakuin di arah dari arah lateral handnya. Kita suruh pasien untuk mengangkat tangannya ke arah atas lateral. Pak, dalam posisi seperti ini tangannya bisa diangkat ke atas, saya tahan dulu. Untuk Makan dimulai, Pak. Kayak kemarin. itu ada gini. Biasanya tuh Jian kalau ngantuk biasa Seperti itu untuk yang eksentrik. Dan terakhir itu ada foto untuk menggunakan spika ya, semacam apa pelindung agar tidak terjadi cedera saat melakukan olahraga, apalagi kan dia hendak angkat beban. Itu Itu nggak ngantuk jadinya. enggak kan seger matanya kena air